Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, sholatan wa salaman li rasulillah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ulil Albab SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika, Prodi Pendidikan Matematika semester 2. Pada kali ini, izinkanlah kami mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang filsafat pendidikan matematika, dasar-dasar matematika. Pada makalah yang kami bahas, yaitu tentang dasar-dasar matematika dari perspektif filsafat pendidikan, mengkaji hakikat, metodologi, dan dampaknya dalam kehidupan manusia. Namun sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Alifia Nur Aini, 2. Najwa Nur Fatna, 3. Muhammad Awaludin Kamal. Dari Prodi Pendidikan Matematika semester 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pendahuluan pada makalah yang kami buat yaitu tentang latar belakang. Latar belakang pada makalah yang kami buat yaitu tentang filsafat. Berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia atau cinta kebijaksanaan. Adalah pandangan hidup yang mendalam matematika ilmu yang telah berabad-abad, muncul dari berbagai peradaban kuno. Keduanya saling terkait, memunculkan filsafat pendidikan matematika yang memerlukan pemikiran ekstensif dan intensif. Selanjutnya adalah rumusan masalah yang kami bahas, yaitu tentang apa itu filsafat, apa pengertian filsafat, apa pengertian matematika secara umum menurut para ahli. Yang ketiga adalah bagaimana para ahli mendefinisikan matematika dari berbagai perspektif. Lalu yang terakhir adalah apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan matematika. Selanjutnya adalah tujuan penulisan. Tujuan penulisan makalah yang kami buat adalah yang pertama, untuk mengetahui dan memahami pengertian filsafat secara umum. Yang kedua adalah untuk mengetahui dan memahami berbagai definisi matematika secara umum berdasarkan pandangan para ahli. Yang ketiga adalah untuk mengetahui dan memahami definisi filsafat matematika serta ruang lingkup kajiannya sebagai landasan berpikir dalam memahami dasar-dasar matematika. Dan yang terakhir adalah tujuan penulisan kami untuk mengetahui dan memahami berbagai definisi matematika menurut para ahli dari sudut pandang yang berbeda, sehingga memperoleh gambaran yang lebih luas tentang hakikat dan cakupan matematika sebagai ilmu. Adapun pengertian filsafat, yaitu filsafat adalah ilmu yang mencari sebab terdalam dari segala sesuatu yang berdasarkan rasio. Ini adalah pandangan hidup yang mendalam mencerminkan sikap sadar dan dewasa dalam memikirkan secara menyeluruh. Lalu, filsafat menurut pandangan para ahli, yang pertama ada Socrates, yaitu filsafat fokus pada pengenalan diri, jiwa sebagai hakikat manusia, menggunakan metode dialektika untuk memunculkan pandangan baru. Lalu menurut Plato, filsafat adalah realitas mendasar, adalah ide. Dunia empiris hanyalah bayangan ide abadi. Jiwa manusia memiliki 3 tingkatan, yaitu akal budi, rasa, dan nafsu. Lalu yang terakhir adalah menurut Aristoteles, murid Plato, pemikir kritis yang mengembangkan ilmu kealaman dan kedokteran, terkenal dengan logika silogisme untuk mencapai kebenaran. Selanjutnya adalah pengertian matematika yang akan dipresentasikan oleh rekan kita Najwa Nurfatna. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Pengertian matematika. Matematika berasal dari bahasa Yunani yaitu matematikos, yang artinya ilmu pasti atau matema atau mateis, ajaran pengetahuan. Dari bahasa Latin, matenein atau matema berarti belajar atau hal yang dipelajari berkaitan dengan penalaran. Matematika adalah alat untuk mengembangkan metode pemecahan masalah dan pendukung kemajuan iptek. Matematika menurut para ahli. Yang pertama ada James and James pada tahun 1976
Ilmu logika tentang bentuk, susunan, besaran, dan konsep yang berhubungan terbagi dalam aljabar, analisis, dan geometri. Reis Descartes pada tahun 1984 telah tentang pola dan hubungan dalam pikir, seni, bahasa, dan alat. Menurut Klein pada tahun 1973, bukan ilmu mandiri, tetapi membantu manusia memahami dan menguasai masalah ekonomi, sosial, dan alam. Menurut Johnson dan Racing, pada tahun 1972, pola pikir, pola pengorganisasian, pembuktian logis, bahasa simbol, ide yang cermat dan akurat. Menurut Rosevendi, pada tahun 1988, terorganisasi dari unsur tak terdefinisi, definisi, aksioma, dan dalil yang terbukti kebenarannya, disebut ilmu deduktif. Menurut Paling pada tahun 1982, ide manusia tentang matematika bervariasi, dari perhitungan dasar hingga aljabar, geometri, trigonometri, dan berpikir logis. Filsafat pendidikan matematika. Pengertian filsafat pendidikan. Menurut Kneller pada tahun 1971, filsafat pendidikan adalah aplikasi filsafat dalam pendidikan. Menurut Al-Shaibani, filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran teratur untuk mengatur dan memadukan proses pendidikan. Ini adalah kaidah filosofis yang menggambarkan pelaksanaan falsafah umum dalam memecahkan persoalan pendidikan. Menurut John Dewey, filsafat pendidikan membentuk kemampuan dasar intelektual dan emosional menuju tabiat manusia. Imam Bernadib menganggapnya sebagai jawaban filosofis terhadap pertanyaan pendidikan. Filsafat matematika. Filsafat matematika Filsafat matematika mengkaji anggapan, dasar, dan dampak matematika, bertujuan merekam sifat dan metodologi matematika serta memahami kedudukannya dalam kehidupan manusia. Para ahli mendefinisikannya sebagai penyusunan pengetahuan matematika yang kacau balau menjadi berwarna, serta penelaahan konsep dan sistem matematika. Ruang lingkup filsafat matematika. Filsafat matematika mencakup beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, epistemologi matematika. Epistemologi matematika adalah teori pengetahuan yang menelaah pengetahuan matematika, termasuk kemungkinan, asal mula, sifat alami, batas, asumsi, validitas, dan kebenaran pengetahuan. Dengan demikian, landasan matematika merupakan pokok soal utama dari epistemologi matematika. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan kita Mbak Najwa Nurfatna. Selanjutnya adalah ruang lingkup filsafat matematika, yaitu bagian ontologi matematika yang akan dibahas oleh rekan kita Muhammad Waludin Kamal. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Ontologi matematika. Teori tentang apa yang ada dalam matematika. Mempersoalkan cakupan pernyataan matematika, nyata atau tidak, dan eksistensi entitas matematika ditemukan atau diciptakan. Ontologi pada akhir-akhir ini dipandang sebagai teori mengenai apa yang ada. Hubungan antara pandangan ontologi atau metafisis dengan matematika cukup banyak menimbulkan persoalan-persoalan yang dibahas oleh sebagian filsuf matematika. Dalam ontologi matematika, dipersoalkan cakupan dari pernyataan matematika, cakupannya suatu dunia yang nyata atau bukan. Pandangan realisme empirik menjawab bahwa cakupan termasuk merupakan suatu realitas. Eksistensi dari entitas-entitas matematika juga menjadi bahan pemikiran filsafat. Terhadap problem filsafati, ini pandangan Platonisme menjawab bahwa tidak ada garis yang sesungguhnya terdapat dalam dunia transenden, yang kini hanya diingat oleh jiwa manusia di dunia ini. Sedang konsepsi Aristotelianisme mengemukakan bahwa entitas-entitas itu sesungguhnya
ada dalam dunia empirik, tetapi harus disuling dengan abstraksi. Yang selanjutnya yaitu aksiologi matematika, yaitu membahas etika, kebenaran, tanggung jawab, dan peran matematika. Estetika atau keindahan matematika dan implikasinya pada seni dan budaya, berkontribusi besar pada kemajuan teknologi dan peradaban. Aksiologi matematika terdiri dari etika yang membahas aspek kebenaran, tanggung jawab, dan peran matematika dalam kehidupan, serta estetika yang membahas mengenai keindahan matematika dan implikasinya pada kehidupan yang bisa mempengaruhi aspek-aspek lain, terutama seni dan budaya dan dalam kehidupan. Aksiologi matematika sangat banyak memberikan kontribusi perubahan bagi kehidupan umat manusia di jagat raya dan fana ini. Segala sesuatu ilmu di dunia ini tidak bisa lepas dari pengaruh matematika. Dari segi teknis, matematika mempunyai peranan yang sangat penting dalam kemajuan teknologi. Dengan matematika, peradaban manusia berkembang dari peradaban yang sederhana dan bersahaja menjadi peradaban modern yang bercorak ilmiah dan teknologis. Next. Hubungan filsafat dan matematika. Filsafat dan matematika memiliki hubungan yang erat. Misalnya, satu, filsafat dan geometri, atau salah satu ilmu cabang dari matematika. Muncul pada masa dan tempat yang sama, yakni sekitar tahun 640 sampai 546 sebelum Masehi, di Miletus atau yang sekarang dikenal sebagai Turki, melalui pemikiran seorang filsuf bernama Thales. Yang kedua yaitu matematika tidak sepenuhnya lahir dari filsafat, namun keduanya berkembang bersamaan dan saling memberikan persoalan-persoalan yang menjadi bahan kajian. Yang ketiga terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antar filsafat dan matematika. Seperti yang terlihat dalam pemikiran filsuf Zeno dari Elea, Zeno mengangkat berbagai paradoks tentang gerak, waktu, dan ruang yang membingungkan para filsuf dan ahli matematika selama berabad-abad. Hubungan filsafat matematika dan pendidikan matematika. Filsafat matematika mencakup dua aspek utama, yaitu ontologi dan epistemologi. Ontologi membahas tentang hakikat matematika, yaitu apa yang sebenarnya ada di balik matematika. Sementara epistemologi berkaitan dengan cara menjawab pertanyaan tentang matematika, termasuk cara memperoleh dan memahami permasalahan matematis. Dalam konteks pendidikan, pendidikan matematika berkaitan erat dengan proses belajar mengajar. Pemikiran filsafat berperan penting dalam pendidikan matematika karena dapat membantu menciptakan proses pembelajaran yang logis dan bermakna. Filsafat memungkinkan siswa mengembangkan logika berpikirnya serta memperluas pengetahuan matematisnya. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan kita Muhammad Awaludin Kamal. Tibalah kita sampai di akhir presentasi yaitu tentang kesimpulan makalah ini. Kesimpulan dari makalah yang kami bahas tentang filsafat matematika, dasar-dasar matematika adalah filsafat matematika mengkaji anggapan, dasar, dan dampak matematika, bertujuan memahami kedudukannya dalam kehidupan manusia. Filsafat pendidikan matematika adalah filsafat yang membicarakan proses pendidikan matematika, didukung oleh filsafat matematika. Pemikiran filsafat sangat penting dalam pembelajaran matematika, memungkinkan siswa membangun logika pikir dan pengetahuan matematikanya. Jadi, filsafat matematika membentuk pendidikan matematika. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ulil Albab SPD MPT yang telah membimbing kami sehingga makalah ini dapat menjadi sempurna. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan apabila ada
kesempurnaan dan kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.